Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat IPA, semuanya masih sehat selalu tentunya ya. Bersama saya Rahma Fitri Apriani Harahap dari Pendidikan IPA C 2022. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar materi IPA kelas 8 SMP, di mana materinya adalah mengenai sistem pernapasan. Nah, teman-teman Sobat IPA, kita tahu kan manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini haruslah bernafas untuk bisa bertahan hidup. Jadi pertanyaan nggak sih, sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Mari kita bahas. Jadi, sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Lalu, bagaimana sih urutan saluran sistem pernapasan pada manusia? Oke, yang pertama sekali, udara tersebut masuk melalui rongga hidung. Nah, setelah rongga hidung, udara tersebut akan melalui pangkal tenggorokan, yaitu kita kenal dengan faring. Kemudian lanjut ke laring, dan ada batang tenggorokan ataupun trakea. Yang kemudian, trakea tersebut bercabang menjadi dua, yaitu bronkus. Nah, kemudian bronkus tersebut bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Dan di ujung-ujung bronkiolus tersebut terdapat gelembung-gelembung berselaput tipis yang kita sebut dengan alveolus. Nah, Sobat IPA, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang sering kita sebut dengan paru-paru. Nah, paru-paru sendiri ini ditutupi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Nah, pasti masih bingung kan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama adalah rongga hidung atau biasa disebut dengan nasal cavity. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk serta selaput lendir yang juga berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, setelah melalui rongga hidung, udara tersebut akan masuk ke dalam faring dan laring. Nah, faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi, faring ini merupakan persimpangan antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Nah, di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan saat kita menelan makanan. Sehingga pada saat kita menelan makanan, kita tidak bisa bernafas berbarengan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam batang tenggorok kita. Selanjutnya, udara akan masuk ke batang tenggorok atau trakea yang terdapat di depan esofagus ataupun kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trakea ini tersusun atas gelang-gelang tulang lawan, kemudian memanjang mulai dari leher hingga ke dada. Dan di daerah dada tersebut, trakea akan bercabang lagi menjadi dua, yakni ke arah kiri dan kanan. Cabang trakea ini kita sebut sebagai bronkus. Nah, bronkus sendiri akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus, dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Nah,
Sobat IPA, sebelum kita bahas ke dalam bagian paru-paru, kita bahas dulu nih paru-paru bagian luar. Nah, paru-paru bagian luar terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Di mana paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut dengan lobus superior dan lobus inferior. Sementara paru-paru bagian kanan terdiri dari tiga lobus, yakni lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Nah, Sobat IPA, paru-paru sebelah kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dan hanya memiliki dua lobus karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung, sehingga paru-paru sebelah kiri lebih kecil ukurannya dan hanya memiliki dua lobus dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki tiga lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut sebagai pleura. Oke, sekarang kita masuk ke paru-paru bagian dalam. Jadi, kalau kita ulang lagi, tadi urutannya udara memasuki hidung, lalu melewati faring dan laring, masuk ke dalam saluran trakea, dan trakea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi, bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa kita sebut sebagai alveolus. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana udara tersebut bisa masuk melibatkan otot antar tulang rusuk serta tulang rusuk dan diafragma. Oke, jadi pada saat inspirasi otot antar tulang rusuk kontraksi dan diafragma juga kontraksi sehingga volume dadanya mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sementara pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi dan diafragma juga akan relaksasi sehingga diafragma melengkung dan rongga dada mengecil serta paru-paru pun menguncup. Jadi, udara keluar urutannya seperti ini ya. Yang pertama, untuk pernafasan dada, pada saat udara masuk, otot antar tulang rusuk yang kontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar dan tekanan paru-paru akan mengecil sehingga udara luar menekan masuk. Nah, sementara pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuknya akan relaksasi sehingga tulang rusuk turun menyebabkan rongga dada kecil dan menyebabkan tekanan paru-paru akan membesar dan itu akan membuat udara di dalam paru-paru menekan keluar. Nah, itu adalah urutan pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, bagaimana pada pernapasan perut? Ya, pada pernapasan perut kita menggunakan otot diafragma. Nah, diafragma ini adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pada saat inspirasi, diafragma akan kontraksi sehingga diafragma mendatar. Nah, diafragma yang mendatar memperbesar rongga dada sehingga tekanan paru-paru akan mengecil dan udara di luar menekan masuk. Sebaliknya, saat ekspirasi, diafragma akan relaksasi dan melengkung. Kemudian, diafragma melengkung ini menyebabkan rongga dada akan mengecil dan tekanan di dalam paru-paru akan semakin besar tekanan. Dan tekanan yang besar itu akan menyebabkan udara menekan keluar. Oke, nah itulah dia perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Teman-teman,
pertama ada influenza. Pasti kata-kata ini sudah sering kita dengar, bahkan udah pernah kita alami ya. Tapi kita tahu nggak sih kalau influenza ini disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan? Nah, bagaimana mencegahnya? Kita bisa menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, makan makanan bergizi, dan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Kemudian, selain influenza apa? Ada juga tonsilitas ataupun tonsilitis. Nah, pernah dengar nggak sih tonsilitis ini? Tonsilitis ini adalah peradangan pada kelenjar tonsil atau bahasa sehari-hari yang kita kenal yaitu amandel. Nah, terdapat di tenggorokan akibat serangan atau infeksi virus atau bakteri. Nah, kita bisa mencegahnya. Yang pertama dengan menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur, kemudian makan makanan bergizi, menjaga kebersihan sehingga kekuatan ataupun memperkuat daya tahan tubuh kita. Kemudian yang ketiga itu ada juga faringitis. Faringitis ini biasa kita sebut sebagai radang tenggorokan. Ya, betul. Jadi, radang tenggorokan ini adalah rasa nyeri ataupun iritasi pada tenggorokan saat kita menelan makanan. Nah, pasti teman-teman Sobat IPA sudah pernah mengalaminya ya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin banyak lagi gangguan-gangguan lainnya. Nah, bisa kita cari tahu nanti bersama-sama dari Google ataupun buku kita searching ya, yaitu seperti TBC, pneumonia, difteri, dan yang lain-lainnya lagi. Oke teman-teman semua, karena semua materi tentang sistem pernafasan sudah kita pelajari dan sudah kita bahas semuanya, maka diharapkan materi ini dapat kita pelajari, dapat kita pahami, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.